beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir pada kajian pada malam hari ini akan berkumpul bersama mereka di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian, saya selaku moderator alangkah baiknya mengingatkan untuk seluruh jamaah Kalam Aswaja dan terkhusus untuk diri saya pribadi, meluruskan niatnya terlebih dahulu mengikuti kajian ini hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita lakukan pada malam hari ini akan menghasilkan manfaat baik dari ilmu yang akan diberikan oleh guru-guru kita dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, setelah kita meluruskan niat kita, marilah sama-sama kita mempersilahkan guru kita, Asy-Syaikh Fadhi Fuad Alamiddin hafizahullah taala, dan penerjemah kita Ustaz Said Kashful Azim hafizahullah taala. Tafaddal ya Syekh wa Ustaz, barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى أخلص النية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأخلص النية لله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. Setelah pujian kepada Allah Ta'ala dan salawat semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Syekh menganjurkan kita semua pertama sekali untuk ikhlas niat kepada Allah Ta'ala dalam menghadiri majelis ilmu ini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu sah dengan niat. Sehingga Syekh menganjurkan kita untuk senantiasa berniat karena Allah Ta'ala. Nah, روى شيخنا الإمام عبد الله الهرري رحمه الله غفر الله له ولوالديه بالسند إلى الإمام أحمد بن حسين أبي بكر البيهقي رحمه الله بإسناده إلى رافع بن خديج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي أقوام يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون. فقلت، أي رافع بن خديج هو الذي قال: يا رسول الله كيف يقولون؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعض، يقولون إن الخير من الله والشر من الشيطان. Nah, jadi Syekh Abdullah Al-Harari meriwayatkan dengan sanad beliau kepada Imam Ahmad bin Husain Abi Bakar Al-Baihaqi rahimahullah, dengan sanad beliau kepada Rafi' ibnu Khadij, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau mengatakan yang maknanya bahwa yang makna zahirnya bahwa akan ada pada kaum Nabi Muhammad kaum-kaum yang tidak beriman. Jadi ada yang akan datang saat itu Nabi menceritakan
mengatakan tentang yang akan terjadi, bahwa ada pada kaum Nabi yang tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Karena mereka meyakini bahwa yang baik itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dan yang buruk itu daripada syaitan. Jadi mereka itu menetapkan sebagian qadar dan mendustakan sebagian lainnya. Naam, Syekh. وهذه مقالة طائفة من القدرية أي المعتزلة. هذا ليس قول علماء أهل السنة والجماعة. Jadi ini perkataan kelompok daripada Qadariyah, yaitu Mu'tazilah, bukan perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. وأصل معتقد المعتزلة أن الله تبارك وتعالى شاء لكل العباد أن يكونوا مؤمنين، ثم منهم من شاء الله تعالى ويكون منهم ما لم يشأ الله تعالى. فهؤلاء القدرية مع الجبرية على طرفي نقيض. Jadi asal keyakinan Mu'tazilah itu, mereka meyakini bahwa Allah menghendaki keimanan bagi semua hamba. Kemudian ada yang beriman dari mereka, ada yang tidak. Jadi Mu'tazilah dan Jabriyah ini mereka berada pada dua sisi yang saling bertentangan. Karena oh ya, nanti akan oke. Naam, Syekh. Naam, Syekh. هؤلاء القدرية انقسموا إلى 20 فرقة، وهم يقولون بأن لهذا العالم مدبران. بعضهم قال ذلك، مدبر للخير ومدبر للشر. وبعضهم قال أن الله خالق الشر، الله خالق الخير، وأما الشر فبخلق الشيطان. وبعضهم قال أن الله خالق الخير والذي يخلق الشر هو العبد. وبعضهم قال أن الله كان قادرا ثم أعطى القدرة للعبد فالعبد يخلق فعله خيرا كان أم شرا. فاختلفوا إلى نحو 20 مقالة، وكل مقالاتهم فاسدة. Jadi Mu'tazilah itu terpecah ke 20 golongan. Terpecah Mu'tazilah itu ke 20 golongan. Sebagian mereka meyakini bahwa bagi alam ini ada dua Tuhan. Sebagian dari mereka meyakini ada yang menciptakan kebaikan, ada yang menciptakan keburukan. Dan dari kelompok yang meyakini bahwa ada yang menciptakan kebaikan dan ada yang menciptakan keburukan itu, ada dari mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan kebaikan dan hamba yang menciptakan keburukan. Ada yang daripada mereka itu meyakini bahwa Allah itu menciptakan kebaikan, kemudian setan itu menciptakan keburukan, itu yang mereka katakan dan mereka yakini. Dan ada daripada mereka itu yang meyakini bahwa Allah yang menciptakan kekuasaan pada seorang hamba, kemudian seorang hamba tersebut dia itu yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Jadi begitu, ada 3 kelompok yang Syekh sebutkan, dan mereka itu Mu'tazilah totalnya semuanya terpecah dengan keyakinan-keyakinan mereka itu ada 20 golongan atau 20 kelompok. Nah, وأما الجبرية فقالوا إن العبد لا فعل له، هو كالريشة في مهب الريح تأخذه يمنة ويسرة ولا فعل له.
Adapun Jabriyah, mereka ini bertentangan dengan Mu'tazilah. Jadi mereka berada di dua sisi yang saling bertentangan. Jika Mu'tazilah mengatakan bahwa hamba itu menciptakan perbuatan hamba, malah Jabriyah ini mereka mengatakan bahwa hamba tidak melakukan apapun. Jadi menafikan perbuatan bagi seorang hamba. Mereka mengatakan bahwa hamba tidak punya perbuatan, sehingga bagi mereka hamba itu seperti bulu yang berterbangan, yang dibawa oleh angin kanan dan kiri. Begitu keyakinan mereka. Itu keyakinan Jabriyah. Jadi menafikan perbuatan bagi hamba. Adapun Mu'tazilah itu meyakini bahwa hamba itu menciptakan perbuatan, sehingga mereka berada di dua sisi yang saling bertentangan. Nah, فهؤلاء القدرية مع الجبرية على طرفي نقيض. jadi Jabriyah dan Mu'tazilah itu mereka berada di dua sisi yang saling bertentangan. المعتزلة قالوا إن العبد هو يخلق أفعاله فليس لله تصرف في ذلك بعد أن أعطاهم سلامة الأسباب والآلات التي يحصل بها الفعل. بعد أن أعطاه القدرة الله تبارك وتعالى على زعمهم صار عاجزا عن خلق حركات العباد وسكناتهم. هكذا يقولون، وهذا كفر وضلال، كما أن قول الجبرية كفر وضلال أيضا. Jadi Mu'tazilah mengatakan bahwa seorang hamba itu Allah yang menciptakan kekuasaan pada dirinya. Kemudian setelah memberi kekuasaan pada hamba, Allah menjadi lemah. Itu keyakinan Mu'tazilah. Sehingga mereka mengatakan setelah Allah menciptakan kekuasaan pada seorang hamba itu dia bisa menciptakan gerakan sendiri. Sehingga mereka menyifati Allah Ta'ala setelah menciptakan kekuasaan pada hamba itu dengan sifat lemah. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah lemah untuk menciptakan gerakan-gerakan hamba dan diam-diam hamba setelah menciptakan kekuasaan pada hamba-hamba tersebut. Itulah yang mereka katakan. Nah, فهما أي الفريقان الجبرية والمعتزلة القدرية على طرفي نقيض، وبين الفريقين وسط، وهو مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، أن العبد له الكسب وليس له الخلق. الخالق هو الله، والإنسان يكسب فعله خيرا كان أم شرا. فصرنا نحن معاشر أهل الحق على خلاف لمعتقد هؤلاء وخلاف معتقد هؤلاء، على خلاف معتقد المعتزلة وعلى خلاف معتقد الجبرية. jadi dua kelompok ini, Jabriyah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah yaitu Qadariyah. Mereka berada di sisi yang saling bertentangan antara mereka berdua itu. Dan di antara mereka berdua itu ada pertengahannya. Siapa yang menengahi mereka itu? Yaitu mazhab ahlil haq. Yaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang meyakini bahwa hamba itu mempunyai kasb dan tidak bisa menciptakan, yaitu Allah yang menciptakan perbuatan hamba, tapi yang melakukan perbuatan itu dikatakan hamba. Tapi yang menciptakan perbuatan itu adalah Allah. Maka kita semua ahlus sunnah wal jamaah itu berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah dan berbeda juga dengan keyakinan Jabriyah. Karena kita berada di posisi tengah-tengah. Nah, فأهل الحق مثلهم كمثل الحليب، الله تعالى يخرج الحليب من بين فرث ودم يخرجه سائغا للشاربين. هذا معتقد أهل الحق،
لم نصب بما أصيب به هؤلاء ولا بما أصيب به هؤلاء، لا المعتزلة القدرية ولا الجبرية. Sehingga ahlus sunnah ini, orang yang benar, perumpamaan mereka itu seperti perumpamaan susu. Karena Allah Ta'ala itu mengeluarkan susu di antara darah dan ada satu lagi saya tidak tahu apa maknanya. Sehingga keluar susu itu dari antara darah dan sesuatu. Kita perlu pelajari itu bagaimana keluarnya susu tersebut. Sehingga umpamanya mereka itu yang keyakinan mereka itu rusak. Sehingga susu keluar di antara dua hal tersebut. Susu keluar dari dua hal tersebut, darah dan satunya lagi. Kemudian kita berada di tengah-tengah, kita diumpamakan seperti susu tersebut. Adapun dua kelompok yang lain itu seperti tempat keluarnya tadi. Sehingga susu yang keluar tadi itu menjadikan seseorang itu, maksudnya susu itu untuk diminum. Jadi keyakinan ahlus sunnah itu seperti perumpamaan susu itu yang keluar di antara darah dan sesuatu. Dan kita itu tidak diberikan bala oleh Allah Ta'ala seperti apa yang diberikan bala kepada mereka kaum Mu'tazilah atau kaum Jabriyah. Jadi kita diberikan keyakinan yang benar oleh Allah Ta'ala dan kita berada di antara dua kelompok yang salah. Jadi Mu'tazilah keyakinannya itu kufur, menyebabkan mereka keluar dari Islam. Keyakinan yang tadi yaitu yang mereka yakini bahwa Allah itu menciptakan perbuatan hamba, dan keyakinan Jabriyah juga yang mereka mengatakan bahwa hamba tidak mempunyai perbuatan, juga itu sesuatu keyakinan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Nah, فهذا الكلام الخبيث الذي ورد ذمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن هذا الشيء، هذا الكلام الخبيث يجري على ألسنة كثير من الناس، يقولون الله خلق الخير ولم يخلق الشر والعياذ بالله تعالى. وهذا من الكفر الذي يجري على ألسنة كثير من الناس. كذبوا قول الله تعالى الله خالق كل شيء، كفروا قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والله خالق الشر بدليل هذه الآية وبدليل الآية التي قبلها وبدليل أدلة وآيات أخرى وردت في القرآن الكريم، كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي أن الله خلقكم وخلق أعمالكم خيرا كانت أم شرا. فهذا الكلام الذي يجري على ألسنة كثير من الناس هو ضد القرآن، تكذيب للقرآن، ومن كذب آية من القرآن لا يكون على دين الإسلام. نعم. Maka perkataan mereka itu, keyakinan mereka yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' ibnu Khadij yang tadi pertama sekali kita sebutkan. Jadi keyakinan mereka itu dicela oleh Rasulullah. Tapi hingga sekarang keyakinan ini masih ada kita dengar di lisan-lisan banyak orang. Jadi masih ada orang-orang yang mengatakan perkataan seperti ini, dan banyak yang mereka itu mengatakan bahwa Allah menciptakan kebaikan tapi tidak menciptakan keburukan. Walayyazubillah. Ini sesuatu daripada kekufuran yang itu mereka ucapkan.
yang banyak manusia, orang-orang yang mengucapkan keyakinan seperti itu. Dan ini menyalahi firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', yang maknanya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, dan menyalahi firman Allah juga, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jadi perbuatan buruk, sesuatu keburukan itu, ayat ini menunjukkan juga sebagai dalil bahwa keburukan itu Allah yang menciptakan. Dan banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan semua kebaikan dan keburukan dan semua perbuatan hamba, seperti firman Allah, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan kita, dan semua apa yang kita perbuat, baik yang kita perbuat itu perbuatan baik, atau yang kita perbuat itu perbuatan buruk. Jadi Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Adapun mereka itu keyakinannya menyalahi Al-Quran, dan sesuatu keyakinan yang menyalahi Al-Quran, maka itu keyakinan yang menyebabkan mereka, jadi keyakinan mereka itu menyalahi apa yang telah ditegaskan di dalam Al-Quran, sehingga menyebabkan mereka keluar dari Islam sebab keyakinan mereka tersebut. Nah, هذا الكلام الخبيث شبيه بعقيدة المجوس المانوية القائلين أن العالم له مدبران، مدبر للخير، مدبر خير ومدبر شر. قالوا النور مدبر الخير والظلمة مدبرة الشر أي خالقته. jadi keyakinan mereka ini, keyakinan Mu'tazilah ini, itu seperti mirip dengan akidah orang Majusi. Karena orang Majusi itu mereka mengatakan bahwa alam ini ada dua Tuhan. Jadi mereka meyakini bahwa bagi alam ini ada dua Tuhan. Mereka meyakini ada Tuhan yang menciptakan kebaikan dan ada Tuhan yang menciptakan keburukan. Mereka meyakini bahwa cahaya itu menciptakan kebaikan dan kegelapan itu menciptakan keburukan. Itu keyakinan orang Majusi. Jadi mirip dengan keyakinan orang Mu'tazilah. Nah, ثم يختلط على كثير من الناس هذا الأمر ويظنونه حقا، ومنهم من يحتج بآية قرآنية يضعونها في غير محلها، يلبسون الأمر على الناس كما التبس عليهم الأمر. وهذه الآية هي قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذه الآية لا تعني ما يدعونه. معنى هذه الآية أن الحسنات أي النعم من فضل الله، الله يتفضل بها عليكم. النعم من فضل الله يتفضل بها عليكم. والسيئات بمعنى المصائب والشدة والبلايا هذه جزاء أعمالنا أي ذنوبنا، الله تعالى ينزلها بنا جزاء على أعمالنا أي ذنوبنا. فالمصائب والبلايا جزاء أعمالنا أي ذنوبنا. فمن نفسك بمعنى جزاء عملك، ليس ظلما على الله، ليس جورا من الله. الله تعالى عدل يجازيكم بهذه المصائب على ذنوبكم. أما النعم فهي من فضل الله تعالى. هذا معنى الآية. نعم. jadi banyak orang
itu meyakini keyakinan Mu'tazilah ini. Sehingga mereka itu mengira bahwa sesuatu yang baik itu mereka sehingga mereka mengira ini suatu yang benar. Keyakinan Mu'tazilah itu mereka mengira itu suatu yang benar. Tapi mereka menjadikan satu ayat sebagai dalil. Apa ayat itu? Ada ayat Quran daripada Al-Quran yang mereka menjadikan keyakinan mereka itu sebagai dalil. Maksudnya mereka menjadikan ayat Quran itu sebagai dalil bagi keyakinan mereka. Tapi mereka menggunakannya bukan pada tempatnya. Apa yang mereka katakan itu tidak benar. Mereka menipu orang-orang dengan keyakinan mereka tersebut. Ayat apa yang mereka jadikan dalil bagi keyakinan mereka itu? Yaitu firman Allah, ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi ayat ini bukan seperti apa yang mereka duga, bukan seperti apa yang mereka dakwah. Karena makna ayat ini bahwa semua nikmat-nikmat, hasanah di dalam ayat ini maksudnya nikmat-nikmat itu daripada anugerah Allah Ta'ala. Yaitu anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Hasanah di sini maknanya nikmat, bukan perbuatan baik. Jadi, adapun sayyi'ah di dalam ayat maknanya adalah musibah-musibah dan bala-bala dan kesusahan. Bukan maksudnya perbuatan buruk. Sehingga maksud dari musibah tersebut itu adalah balasan ganjaran daripada perbuatan kita, yaitu dosa kita. Sebab dosa kita diberikan oleh Allah Ta'ala, itu musibah. Jadi musibah-musibah dan bala-bala itu sebab perbuatan buruk kita, yaitu dosa-dosa kita. Bukan maknanya bahwa, bukan makna ayat ini, bukan makna ayat ini bahwa Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan itu kita ciptakan. Bukan. Tapi makna hasanah di ayat ini adalah nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan. Adapun sayyi'ah itu maknanya musibah-musibah sebab perbuatan dari kita, dosa-dosa dari kita sehingga Allah menurunkan musibah-musibah dan bala-bala serta kesusahan kepada kita. Itu makna dari ayat. Sehingga jika Allah Ta'ala memberikan musibah-musibah kepada kita, itu bukan zalim. Tidak disifati Allah Ta'ala dengan zalim. Tidak dikatakan itu kezaliman dari Allah Ta'ala. Atau tidak dikatakan Allah zalim karena telah memberi musibah kepada hambanya. Bukan. Karena Allah Ta'ala itu adil yang memberi ganjaran terhadap sebab dosa-dosa yang diperbuat oleh seorang hamba. نعم. هي لغة العرب واسعة. تأتي الكلمة على معنيين، وقد تأتي على أكثر من معنيين. فالحسنة في لغة العرب لها معنيان، وكذلك وردت في القرآن على معنيين. يقال للنعمة حسنة، وللطاعة التي تقرب بها إلى الله حسنة. كذلك السيئة لها معنيان. المصيبة يقال لها سيئة، والمعصية يقال لها سيئة. ورد ذكر السيئة في القرآن الكريم بهذا الموضع في موضع، بهذا المعنى في موضع، وبهذا المعنى في موضع آخر. كذلك الحسنة ورد ذكرها في القرآن بمعنى الطاعة في مواضع، وبمعنى النعمة في بعض المواضع. هؤلاء لم يفرقوا بين الموضعين، التبس عليهم الأمر. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. معناها
ما يصيبك من النعم فمن الله، أي من فضل الله تعالى عليك. وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي من جزاء عملك جازيناك بها، يعني بعملك هذا على معاصيك، جازيناك بهذه المعصية بهذه المصيبة على معاصيك. هذا باعتبار أغلب الناس، لأن أغلب الناس لا يخلون من المعاصي. نعم. Bahasa Arab itu dia sangat luas. Terkadang satu kata itu ada dua makna. Terkadang satu kata itu bahkan mempunyai makna lebih dari dua makna. Sehingga hasanah di dalam ayat hasanah, dalam bahasa Arab itu ada dua makna hasanah itu. Dan jika ada di dalam Al-Quran juga maknanya ada dua. Sehingga dikatakan bagi suatu nikmat itu adalah hasanah. Bagi ketaatan juga hasanah. Sehingga jika ada ayat di dalam Al-Quran hasanah, bisa saja itu bermakna nikmat dan bisa saja bermakna ketaatan. Begitu juga sayyi'ah. Sayyi'ah itu di dalam Al-Quran ada dua makna, atau di dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Di dalam bahasa Arab sayyi'ah itu mempunyai dua makna. Musibah, satu musibah itu dikatakan sayyi'ah. Dan maksiat juga dikatakan sayyi'ah. Jadi ketaatan mempunyai dua makna dan sayyi'ah juga mempunyai dua makna. Sehingga di dalam Al-Quran ada sayyi'ah hasanah, maknanya terkadang ketaatan dan terkadang itu suatu kenikmatan. Begitu juga sayyi'ah, terkadang maknanya itu maksiat, terkadang maknanya itu perbuatan, terkadang itu musibah. Terkadang musibah, terkadang maksiat. Kalau hasanah itu terkadang itu taat atau terkadang itu nikmat. Jadi itu ada di Al-Quran di beberapa tempat begitu. Jika kita lihat di dalam Al-Quran maknanya tergantung. Perlu merujuk kepada tafsir. Adapun mereka, orang Mu'tazilah itu tidak membedakan antara dua makna ini. Tidak mengetahui makna-makna ini. Sehingga mereka mengatakan ayat yang ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, mereka menggunakan ayat ini bukan pada tempatnya sehingga memaknainya dengan berdasarkan keyakinan mereka. Jadi makna yang betul, apa yang mengenaimu daripada nikmat, apa yang Allah Ta'ala beri kepadamu daripada nikmat, itu adalah daripada anugerah Allah, itu makna ayat. Dan apapun daripada yang Allah Ta'ala berikan daripada cobaan dan bala, maka itu sebab perbuatan dosamu, yaitu Allah Ta'ala berikan ganjaran bala-bala atau musibah-musibah itu sebab perbuatan dosa seorang hamba. Itu makna ayat. Itu makna ayat. Dan ini juga kita katakan maksudnya kebanyakan orang berdosa. Kebanyakan orang itu jatuh kepada maksiat. Karena nanti akan dijelaskan insyaallah ta'ala. Naam, Syekh. أغلب الناس لا يخلون من المعاصي، أغلب الناس يقعون في الذنوب. أما أحباب الله تعالى فقد يمضي عليهم زمن طويل ولا تحصل لهم معصية، لا صغيرة ولا كبيرة. أولئك
المصائب التي تصيبهم زيادة في درجاتهم. Nah, Sebagian orang daripada Allah Ta'ala cintai mereka, terkadang mereka itu berlalu bagi mereka itu waktu yang panjang, tapi mereka tidak buat maksiat, tidak buat maksiat kecil ataupun besar, tidak melakukan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Itu sebagian orang yang Allah Ta'ala anugerahi, yang Allah Ta'ala uh, cintai, itu mereka melewati masa yang panjang, terkadang tidak berbuat dosa, tidak dosa kecil dan tidak dosa besar. Karena banyak orang biasanya itu tidak, karena kebanyakan orang itu biasa jatuh terus ke dalam dosa. Sehingga ada orang-orang yang itu dalam waktu yang lama mereka tidak buat maksiat. Maka seperti mereka-mereka yang dalam waktu lama itu tidak berbuat maksiat, jika ada musibah-musibah yang menimpa mereka itu untuk mengangkat derajat mereka. Itu untuk menambah derajat mereka. Nah, أما المسلمون الذين هم متلوثون بالذنوب فالمصائب التي تصيبهم كفارات لبعض ذنوبهم وقد تطهرهم هذه المصائب من جميع ذنوبهم. Nah, adapun orang-orang Muslim yang mereka itu terus berbuat dosa, jika tertimpa musibah-musibah kepada mereka, itu menyebabkan mereka itu diampuni oleh Allah bagi sebagian dosanya. Bagi sebagian dosanya. Bahkan bisa saja sebagian orang karena sebab musibah yang menimpanya itu dibersihkan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Menyebabkan dia diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Jadi sebagian Muslim itu karena dia banyak buat maksiat, karena banyak maksiatnya, sehingga jika ada musibah yang jatuh kepadanya, maka terkadang itu menyebabkan dia itu diampuni sebagian dosanya dan sebagian orang lain diampuni seluruh dosanya sebab maksiat tersebut. Nah, فالمسلمون الذين هم من المعاصي على قسمين. قسم منهم المصائب تكون كفارات لبعض ذنوبهم ويبقى عليهم قسم من ذنوبهم يجازون بها في الآخرة، وقسم منهم يطهرهم الله تعالى بهذه المصائب فيخرجون من الدنيا كيوم ولدتهم أمهاتهم من كثرة المصائب من أمراض وفقر وغير ذلك. لكن هذا باعتبار أغلب العباد لا يخلون من المعاصي. فعلى ذلك جاء قول الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. Nah, jadi orang-orang Muslim yang mereka pelaku maksiat, mereka ada dua bagian. Sebagian mereka itu musibah-musibah yang menimpa mereka itu untuk menghapus sebagian dosa mereka. Dan sebagian dosa diampuni oleh Allah. Sehingga sebagian
dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala itu bagaimana? Itu diberi ganjaran nanti di akhirat. Jadi sebagian dosa yang diampuni oleh Allah yang disebabkan oleh musibah yang menimpa sebagian orang muslim itu menjadi penyebab dia diampuni dosa bagi sebagian dosanya. Tapi sebagian dosa yang lain itu yang tidak diampuni oleh Allah itu sebagai ganjarannya nanti akan dibalas dia di akhirat sebab maksiatnya yang dilakukan di dunia tersebut. Dan orang-orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala seluruh dosanya sebab maksiat itu, maka mereka itu keluar dari dunia ini seperti dilahirkan oleh ibu mereka, seperti hari yang dilahirkan oleh ibu-ibu mereka, sebab dosa mereka itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi ada dua bagian bagi orang muslim. Jadi karena banyaknya musibah yang menimpa seseorang tersebut sehingga sebab itu diampuni seluruh dosa-dosanya. Misalnya contoh musibah itu adalah penyakit, misalnya karena ditimpa oleh penyakit-penyakit atau kefakiran dan selainnya. Tapi ini kita katakan bicara kita tentang kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu biasanya tidak luput dari jatuh dalam maksiat. Kebanyakan orang itu tidak selamat dari maksiat dalam waktu yang lama. Bukan seperti orang yang kita katakan tadi. Ada sebagian itu dalam waktu yang lama terkadang selamat dia daripada maksiat. Jadi ini yang makna apa yang kita jelaskan ini makna firman Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jadi kita ulang sedikit secara umum bahwa ada dua orang muslim. Sebagian orang muslim ini diampuni dosanya sebagian sebab. Jadi dua bagian orang muslim, sebagiannya itu diampuni dosanya sebagiannya sebab musibah. Sebagian yang lain, kelompok kedua daripada orang muslim, semuanya diampuni dosanya sebab musibah. Yang pertama tadi diampuni sebagian dosanya sebab musibah yang turun kepadanya. Dan sebagian yang lain yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala itu akan diberi ganjaran kepadanya nanti di akhirat. Nah, أستاذ سلهم كان لأحد له سؤال أو إيضاح أو استفسار. طيب Syekh. Ada yang bertanya? Syekh Fadi bertanya, jika ada yang bertanya, kita buka pertanyaan. Syekhi, hunaka man sa'ala ma ma'nal kasb. ماذا قلت؟ Ma ma'nal kasb. الكسب هذا هو قول أهل السنة والجماعة أن الله خالق كل شيء والعبد يكسب فعله خيرا كان أم شرا. فالكسب هو توجيه العبد قصده أم شرا والله خالقه. الله تعالى قال لها ما كسبت أي للنفس جزاء ما كسبت من الخير تنتفع بذلك وعليه. Subhanallah. Sepertinya jaringan Syekh tidak bagus. Tapi makna kasab itu adalah Syekh mengatakan tadi bahwa kasab itu taujihul abdi qasdahu wa iradatahu nahwal amali fayakhluquhu Allah wa inda zalik. Maksudnya ketika seseorang mengutarakan
iradatahu, kehendaknya, keinginannya terhadap sesuatu, ketika dia mengutarakan keinginannya akan perbuatan sesuatu dan kemudian dia lakukan, maka itu adalah kasab. Sehingga itu pun Allah yang menciptakan. Kasab itu, ketika kita katakan kasab, itu maksudnya ketika seseorang hamba itu mengutarakan suatu keinginan yang ingin dia lakukan, kemudian dia lakukan, maka itu dikatakan kasab dan itu pun Allah Ta'ala yang menciptakannya. Itu pun Allah Ta'ala yang menciptakannya. Kelompok yang meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. هل يوجد سؤال بعد آخر؟ Naam Syekh. Hunaka نعم. man sa'ala hunaka man qala bi anna al-Qur'ana huwa makhluk. من قال ماذا؟ Man qala bi anna al-Qur'ana huwa al-makhluk min at-tawaif min al-firaq. قول أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق بالإطلاق، هكذا نقول. لكن بالتفصيل في باب التعليم نقول أن القرآن له إطلاقان: يطلق على كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة وهو غير مخلوق، وهذا هو المراد به عند الإطلاق. ويطلق القرآن على اللفظ المنزل على سيدنا محمد الذي هو بلغة العرب، وهو لفظ مخلوق واللغة مخلوقة والحروف متعاقبة فهو مخلوق. فالقرآن له هذان الإطلاقان: يطلق على هذا على كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي وهو ليس بمخلوق، ويطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد له باللغة العربية وهو مخلوق. أما المعتزلة فكانوا يقولون بإطلاق لفظ القرآن مخلوق، لكن أهل السنة والجماعة عندما يطلقون القول ويسألون عن القرآن فيقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ونعني بذلك كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. نعم. Jadi Syekh sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Syekh menjawab dengan hal yang lebih penting lagi, yaitu Al-Quran itu kita ketika ingin memutlakkannya, itu kita katakan Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala bukan makhluk. Tapi jika kita ingin mengajari orang, maka kita katakan Al-Quran itu mempunyai dua makna. Jika diinginkan dari Al-Quran adalah sifat Allah Ta'ala, yaitu kalam Allah Ta'ala, maka itu bukan bahasa, bukan suara, bukan huruf. Adapun jika yang dimaksud dari Al-Quran adalah al-lafzul munazzal yang diturunkan, lafaz yang diturunkan, maka itu adalah makhluk. Tapi itu bukan dari diciptakan oleh malaikat, bukan penciptaan malaikat, bukan penciptaan makhluk. Tapi itu maknanya ibarah bagi kalam Allah Ta'ala yang berupa sifatnya. Adapun yang mengatakan Al-Quran makhluk itu mereka adalah kaum Mu'tazilah. Karena mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu daripada kaum Mu'tazilah. نعم. هل أحد السؤال بعده؟ نعم هناك من سألت شيخ كيف يعرف الإنسان أنه ترفع درجاته بسبب المصائب.
allati uh, asabathu. هي المصيبة إذا أصابت مسلما وصبر لابد ينتفع بذلك، إما تكفيرا عن سيئاته أو رفعا لدرجاته بحسب حاله، هل كان تقيا أم عاصيا فاسقا. Sehingga itu tadi kan kita telah menjelaskan memang sebagian orang itu diampuni dosanya karena diampuni dosanya sebab musibah untuk diangkat derajatnya. Sebab musibah itu diangkat derajatnya. Sebagian orang itu diampuni dosanya sebab musibah tersebut. Jadi untuk mengetahuinya tergantung keadaan seseorang. Tergantung keadaan seseorang. Apakah dia memang orang yang bertakwa, yang menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua yang haram? Ataukah dia orang yang daripada orang fasik, pelaku dosa besar misalnya, pelaku dosa besar. Sehingga seseorang kan dia mengetahui keadaan dirinya apakah dia daripada orang yang menjalankan perintah Allah atau orang yang terus-menerus di dalam melakukan dosa besar. Sehingga untuk mengetahui itu semua tentunya dengan ilmu. Dipelajari ilmu-ilmu agama yang pokok sehingga dia mengetahui apa yang halal, apa yang haram. نعم، هذا لقي. نعم يوجد. تفضل. سبحان الله مع أننا شرحنا هذا لكن هناك من سأل أتكون المعتزلة من الفرق الضالة؟ كل من خالف أهل السنة فهو ضال، كلهم، وكلهم في النار، لكن بعضهم وصل بضلالته إلى حد الكفر فيكون مخلدا في النار، وبعضهم ضلالتهم لم تصل إلى حد الكفر وهم مسلمون عصاة، لكنهم يدخلون النار لا بد، لأن النبي قال أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال كلهم في النار إلا واحدة، يعني التي كانت ما بقيت على ما كان عليه النبي والصحابة، وهم أهل السنة والجماعة. Jadi Syekh mengatakan bahwa semua yang menyalahi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu daripada kelompok yang sesat. Hanya saja tergantung, terkadang ada yang sesatnya itu atau keyakinannya itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Ada keyakinannya itu tidak menyebabkan keluarnya dia dari Islam. Hanya saja semua kelompok yang menyalahi Ahlus Sunnah itu semuanya di neraka. Mesti harus mereka masuk neraka karena Nabi di dalam hadis mengatakan kulluhum finnar. Jadi kelompok-kelompok yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi mengatakan kulluhum finnar. Semua mereka di dalam neraka. Maksudnya bagi yang mereka yang baik mereka itu keluar dari keyakinan mereka yang keluar dari Islam atau tidak mengeluarkan mereka dari Islam sebab keyakinannya, tapi tetap masuk neraka karena hadis Nabi tersebut. Karena hadis Nabi tersebut. Tapi semuanya yang menyalahi Ahlus Sunnah intinya semuanya itu dikatakan sesat. Nah, ada lagi? Oke, baik. Silakan yang ingin bertanya, 1-2 pertanyaan lagi. Jika boleh langsung menyalakan mic-nya atau menulis di kolom obrolan. Ya, ada. Boleh saya bertanya? Ya, baik. Tadi bahwa segala kebaikan Allah yang menciptakan. Kemudian dibahas juga kalau keburukan manusia yang apa namanya? Jadi saya sering kali mendengar ceramah
ya, itu ketika mereka menutup kajiannya itu segala kebaikan datangnya dari Allah. Kemudian segala keburukan itu dari saya begitu. Kira-kira perkataan seperti itu apakah menyalahi dengan pembahasan apa dari pembahasan ini apakah itu menyalahi atau tidak? Mohon penjelasannya. Baik. Syekhi Wahid, tunggu dulu, Syekh masih di dalam nggak ya? واحد ماذا؟ Wahid sa'ala ba'dul ba'dul ba'dun nas idza khataba thumma anha khutbatahu فيقول الخير مني والشر الخير من الله والشر مني هكذا يختم بعضهم بالخطبة شيخي فهذا هذا قولهم هل يخالف ما شرحناه؟ إذا قال الخير من الله والشر مني يقول ذلك من باب الأدب والتأدب مع الله لا ضرر عليه في المعتقد. أما إن كان يعتقد أن الشر مني أي بخلقي، وأما الخير فمن الله أي بخلق الله، فهذا القول الذي نحن نتكلم في التحذير منه، وهو قول المعتزلة. Jadi kata Syekh, kalau memang maksud dia bilang keburukan itu dari saya untuk ta'adduban, karena adab kepada Allah Ta'ala, dengan meyakini bahwa kebaikan itu Allah Ta'ala yang ciptakan, keburukan itu Allah Ta'ala ciptakan, maka tidak ada bahaya bagi keyakinan seseorang. Jadi dia karena adab saja mengatakan keburukan itu dari dia, bukan keyakinan dia bahwa dia yang menciptakan keburukan tersebut, tapi untuk adab saja. Maka itu tidak bahaya di keyakinan dia. Adapun jika dia meyakini bahwa keburukan itu dia yang menciptakan, maka di sini dikatakan dia keluar dari Islam dan ini menyalahi apa yang telah kita jelaskan tadi. Aidan hunaka soal Syekhi. Jadi keyakinan Ahlussunnah itu Naam, wahid sa'ala man i'taqada anna Allah Ta'ala sakinun fil arsy fahal huwa aidan minal firaqid dhallah. هذا ليس فقط ضال، بل هذا كافر بالإجماع، ليس بمسلم الذي يذكر أن الله في جهة في مكان يقول قد شبه الله بخلقه، كذب القرآن، كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يكون على دين الإسلام. وإن وقف باتجاه القبلة وأدى سورة الصلاة أو سورة الصيام أو قراءة القرآن أو ما شابه ذلك، كل هذا لا ينفعه عند الله. Nah, jadi orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu bertempat seperti meyakini bahwa Allah Ta'ala itu di arasy, ini adalah keyakinan orang yang juga masuk neraka. Kenapa? Kelompok yang masuk neraka juga. Kenapa? Karena dia itu meyakini sesuatu yang salah. Karena dia menjadikan Allah Ta'ala sama dengan makhluknya. Menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Menjadikan Allah Ta'ala di suatu tempat. Maka ini menyalahi ayat laisa kamitslihi syai'. Karena sesuatu yang bertempat itu makhluk. Sehingga siapa yang menjadikan orang itu
siapa yang menjadikan Allah Ta'ala bertempat sehingga dia telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, maka hukumnya dia keluar dari Islam sebabnya, dan karena sebab itu juga dia akan masuk neraka seperti yang uh, sesuai dengan pertanyaan 6. Nah, ada lagi? Ada lagi? إلى الآن ما ظهر شيء شيخي كأنه طيب نعم. إذا أريد منك أن تختم لهم بالدعاء، لأنه أنا عندي درس الآن وقد أتى الناس، فلذاك الأمر أعتذر، وأنت أكمل لهم الدعاء واختم لهم. نعم. وأقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. تفضل أستاذ كشف بالدعاء. نعم نعم شيخي. Jadi Syekh mengatakan karena beliau mempunyai ada kajian juga sehingga meminta kepada saya untuk menutupnya dengan doa, tapi sebelumnya mungkin moderator ingin menyampaikan sesuatu, saya persilahkan untuk door prize ya tadi ya. Nah, silakan moderator. Baik Ustadz, ini ada 2 hadiah. Satu untuk pertanyaan jawab, pertanyaan langsung dari Ustadz seputar materi tadi. Apakah Ustadz masih ada waktu? Ya nggak apa-apa, saya kasih satu, nanti saya dengar dulu jawabannya. Ini lagi tunggu-tunggu jamaah juga sambil-sambil ya. Oh baik Ustadz, siap. Oke baik, buat jemaah kalau masuk aja jangan keluar dari room dulu. Silakan untuk mengikuti kuis pertanyaan jawab akan mendapatkan hadiah, dan satu untuk door prize yang sudah absensiat. Ada 17 jemaah yang sudah absen pada malam hari ini. Silakan langsung saja Ustadz pertanyaannya Ustadz. Satu aja kan? Ya Ustadz, buat jemaah yang ingin bertanya silakan resen atau mengangkat tangannya lalu Ya. membuka mic-nya. Baik, pertanyaannya adalah apa makna firman Allah Ta'ala wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa makna itu pertama, kemudian jelaskan makna hasanah itu, ada berapa makna dalam bahasa Arab hasanah itu, dan ada berapa makna di dalam bahasa Arab itu sayyi'ah. Sayyi'ah ada berapa makna, hasanah ada berapa makna, serta apa makna dari ayat yang telah kita sebutkan. Siapa yang ingin menjawab? Enggak ada? Insya Allah silakan. Belum ada kayaknya Ustadz. Atau pertanyaannya Terlalu ini ya. berat. Ada. Ada. Oh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabaka minallah. Wa ma asabaka min khairin. Wa ma asabaka min khairin minallah. Wa ma Faminallah. asabaka